Saudara-saudara, kita sering mengaku punya Tuhan, percaya Tuhan, tetapi sesungguhnya kalau kita kembali ke Alkitab, percaya pada Tuhan itu tidak berhenti pada konsep. Banyak orang mengaku punya Tuhan, tapi persepsinya tentang Tuhan juga salah. Ya, persepsi tentang Tuhan itu. Jadi, kalau kita ingin katakan saya punya Tuhan, seperti apa sih seharusnya orang yang punya Tuhan? Saya ingin menyampaikan hari ini bahwa kita punya Tuhan itu yang punya kuasa, punya kekuatan di atas segala-galanya. Pasti saudara katakan, iya, sudah sering dengar. Benar. Tapi hari ini saya ingin mengulangi lagi saudara, karena itulah saya ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah tentang the power of God atau kekuatan Allah yang saya dasarkan dari Roma pasal 1 ayat 16-17. Roma pasal 1 16-17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Dari sini saya ambil tema khotbah. Dalam terjemahan Inggris digunakan istilah the power of God yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, orang yang percaya itu diselamatkan karena ada kekuatan Injil. Nah saudara, kalau kita bicara Injil, Injil itu apa? Dalam Alkitab jelas ada, kita punya 4 Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Isi dari 4 Injil ini adalah berita seputar Yesus Kristus. Dari mulai kelahirannya, pelayanannya, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, kemudian kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga. Itulah secara utuh kalau kita bicara Injil. Jadi Injil adalah segala sesuatu yang terkait dengan Yesus Kristus. Nah, jadi kalau dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, itu sama dengan dia ingin mengatakan apa? Bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Yesus Kristus, terhadap Tuhan Yesus. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Yesus itu yang diberitakan dalam Injil adalah kekuatan Allah, penuh dengan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, kenapa disebut sini Yahudi tapi juga orang Yunani? Saudara tahu, kalau bicara dalam Injil, Yesus sering mengatakan dia diutus kepada domba-domba Israel, domba-domba yang hilang dari Israel. Berarti Yesus itu, dia konsisten, dia memang Tuhan yang pertama-tama diutus untuk menyelamatkan orang Israel. Tapi dalam perkembangannya, kenapa dikatakan oleh Paulus juga orang Yunani? Katakanlah orang Yunani mewakili bangsa-bangsa lain di luar Israel. Saudara tahu, orang Israel sangat fanatik. Dan Alkitab juga mengatakan dalam perjanjian lama, di luar bangsa Israel itu disebut kafir. Artinya tidak bertuhan, tidak percaya Tuhan, kafir. Jadi saudara-saudara, Yesus itu kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bahkan berkembang bukan Yunani, Romawi, Eropa yang lain sampai ke Indonesia, sampai kepada saudara dan saya. Amin saudara. Kita diselamatkan karena kekuatan Injil. Kalau kita bicara kekuatan Injil, yang pertama yang Tuhan lakukan bagi kita adalah membebaskan kita dari dosa. Dalam Alkitab bahkan dikatakan dari perbudakan dosa. Saudara tahu, manusia berdosa itu, dia dikendalikan oleh dosa. Dia dikendalikan oleh dosa. Kita nggak bisa menganggap sepele dengan dosa. Saudara tahu, dosa itu membuat, dalam Alkitab dikatakan, dosa membuat kita semakin serakah mengerjakan kecemaran. Jadi kalau orang yang jahat pasti tambah jahat, kecuali dia bertobat. Orang yang jahat akan tambah jahat, saudara. Jadi kalau saudara katakan, kenapa dunia dipenuhi orang jahat? Ya iya. Kenapa dunia semakin jahat? Ya iya. Karena orang biasanya begitu. Saudara-saudara, seorang pembunuh biasanya itu bukan langsung membunuh, paling pertama membuli orang barangkali ya. Perampok juga bukan langsung merampok, pertama barangkali curi uang dari dompet mamanya. Mungkin. Tapi meningkat. Kita semua kalau baca dalam Roma, surat Roma ini saudara kalau dipelajari secara utuh 16 pasal bagus sekali saudara. Bagus sekali. Dalam Roma juga dikatakan kita kan keturunan Adam. Adam kan lahir berdosa. Adam berdosa, bukan lahir berdosa.
Adam itu berdosa, maka semua kita yang lahir dari Adam, maka kita lahir dalam dosa. Masih ingat saudara, saya pernah katakan pada kita, saya baca satu buku bahwa seorang anak lahir itu dengan sangat egois. Seorang anak. Lihat, anak masih bayi aja. Kalau apapun yang terjadi pada dia langsung nangis. Artinya apa? Ada kebutuhan dia yang harus dipenuhi. Itu tandanya bayi nangis, betul? Dan sebelum dijawab kebutuhan, dia akan terus nangis. Dan anak itu ketika bertumbuh menjadi 1 tahun, 2 tahun juga sama, saudara. Kalau dia punya keinginan, nangis. Kalau nggak dipenuhi. Akan terus begitu. Kalau tidak dipenuhi, terus nangis. Bahkan tidak jarang, saudara, orang tua kalah sama anak. Ketika setiap kebutuhan anak dipenuhi tanpa mempertimbangkan apapun, maka anak akan bertumbuh menjadi anak yang manja. Saudara-saudara, saya pernah ketemu dengan seorang ibu, tidak di Medan, saudara, jadi nggak usah cari tahu ya. Seorang ibu ini udah opung-opung. Dia katakan begini, Pak Pendeta, nangis depan saya nggak tahu lagi bagaimana nasib saya ini. Saya bilang, kenapa ibu bicara nasib? Saya punya anak cuma 1. Dan dia sudah menikah punya anak 2. Tapi sampai hari ini masih nyusahin saya. Nggak mau kerja, nggak mau ini. Jadi kami akhirnya peninggalan suami saya, satu-satu kami jual, satu-satu kami jual, satu-satu kami jual. Sampai hari ini nyusahin saya. Saya nggak tahu bagaimana. Akhirnya cerita, memang dulu karena dia anak tunggal, saya manjakan dia, Pak Pendeta. Sekarang saya terima akibatnya. Saya nggak didik dia. Karena itu ada satu buku mengatakan begini, saudara. Kalau kita nggak hati-hati di rumah kita sedang membesarkan monster. Waduh, ngeri. Tapi itu buku mengatakan, kenapa? Dia ingin mengatakan, ayo orang tua serius sama anak. Karena dia lahir itu berdosa. Kalau kita nggak bisa atasi dia, maka dosa akan kendalikan dia. Dan dia akan menyusahkan kita. Dia akan menyerang kita di kemudian hari. Karena itu saudara-saudara, manusia lahir dalam dosa. Nah, untuk itulah dikatakan Injil menyelamatkan. Kok lompat sendiri nih ya? Belum sampai situ saya padahal. Injil itu menyelamatkan, saudara. Menyelamat dari dosa, dari perbudakan dosa. Sehingga kita bisa lepas dari kendali dosa itu. Itu yang pertama kita lakukan. Tetapi saudara, menyelamatkan di sini kalau saudara baca dalam surat Roma, bukan sekedar membebaskan dari dosa, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Roma 8 misalnya kalau saudara baca, Roh Kudus menolong dalam pergumulan kita yang kita nggak mampu. Dalam keseharian kita. Banyak hal, saudara, tiba-tiba nggak kita duga terjadi pada hidup kita. Banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi pada hidup kita. Nggak terduga. Karena itu Injil itu menyelamatkan. Nah, karena itu saudara-saudara, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana caranya kita bisa menjangkau kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita? Iman. Iman. Apa artinya iman? Iman artinya bergantung 100% kepada Allah. Percaya 100% kepada Allah bahwa dia berdaulat atas hidupku. Dalam hal apapun di hidup saya ini, dia yang berkuasa. Itu artinya beriman, saudara. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, beberapa orang datang pada Yesus yang sakitkah, yang apakah. Ketika mereka meminta kepada Yesus, pertolongan apakah itu? Jadilah padamu seperti imanmu. Jadi saudara, yang membuat Tuhan menyatakan kuasanya, pertolongannya sesuai dengan iman kita. Artinya, nggak ada guna kita katakan saya percaya Yesus, tapi fokus hidup kita bukan kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada Tuhan. Tapi yang dia mau, kita beriman, saudara. Artinya apa? Jangan ada satu waktu pun dalam hidup saudara, saudara terlepas dari tangan Tuhan. Saya ingat dulu masih saya Sunday School dulu, sekolah minggu masih kecil-kecil, saudara. Guru sekolah minggu saya itu membuat satu gambaran. Dulu-dulu kan nggak ada kayak gini, saudara. Jadi poster gede dengan gambar hati. Besar hatinya. Dalam hati ini, saudara, ada dibuat kursi. Di kursi itu ada dibuat gambar iblis itu biasanya pakai tombak, pakai tanduk. Itu supaya seram, itu bisa kan. Dan dikatakan di situ,
Kalau Yesus nggak ada di kursi ini, maka iblis akan masuk di situ. Tapi kalau Yesus masuk di situ, maka iblis semua dengan pasukannya akan lari dari hati kita. Itu dulu cara guru sekolah minggu mengajar saya. Itu cara sederhana. Artinya begini, saudara. Kalau kita tidak bergantung pada Tuhan, bergantung pada siapa? Tentu bukan Tuhan. Betul, saudara? Nah, kalau kita bergantung pada sesuatu yang bukan Tuhan, itu buat Tuhan marah sama kita. Coba lihat ayat berikutnya, saudara. Tuhan murka. Sebab murka Allah telah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Pikiran dari karyanya. Artinya begini, saudara. Kalau saudara belajar dalam ilmu teologi yang disebut dengan penyataan Allah. Ada dua jenis penyataan Allah. Yang satu penyataan umum. Artinya Allah menyatakan dirinya kepada manusia lewat pikiran kita, lewat ciptaan alam semesta. Artinya apa? Manusia sebenarnya tidak bisa menyangkali keberadaan Allah. Karena buktinya pikiran dia sudah mengakui Tuhan itu ada. Cuma dia nggak kenal siapa Tuhan. Kemudian penyataan khusus. Itu adalah lewat Yesus Kristus. Itu hanya kepada orang khusus. Nah, saya ingin masuk kepada penyataan umum, saudara. Pikiran. Coba lihat nenek moyang kita pada masa lalu. Yang mereka mengaku tidak punya agama, atau kita katakan mereka nggak punya agama, yang animisme. Apa yang terjadi? Mereka tahu di luar dirinya ada kekuatan yang tak terlihat. Betul, saudara? Saudara juga yakin, di luar diri saudara yang tak terlihat itu ada kekuatan. Jadi orang-orang yang zaman dulu misalnya, lewat pohon beringin, merinding. Berarti ada penunggunya pohon beringin ini. Saudara-saudara, kadang waktu zaman dulu kita selalu takut-takuti, saudara. Dulu saya waktu kecil, teman main saya kan orang-orang dari Jawa. Kampung tempat saya tinggal di besar itu ada lingkungan orang Jawa, saudara. Tentu bukan Kristen. Jadi dulu, saudara, kalau kami lewat kuburan, misalkan mau main, dia, harus apa? Kulonewun. Permisi mbah. Artinya permisi mbah. Padahal tuh kuburan anak kecil aja kita permisi mbah gitu loh. Tapi dengan polosnya keterangan, ya kita takut juga. Permisi mbah. Karena katanya apa? Nanti kita lewat, nggak bisa jalan loh. Oh ya permisi mbah. Itu saudara mistisnya dan belum begitu. Kenapa? Karena kita tahu di luar diri kita ada kekuatan yang tak terlihat. Yang bisa mengancam hidup kita. Nah Tuhan katakan apa? Memang itu terpatri dalam pikiran kita, nggak bisa menyangkali adanya Tuhan, saudara. Tapi Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Kita tahu ada Tuhan, bukannya serius ikut Tuhan, tapi malah berimajinasi, membuat persepsi sendiri tentang Tuhan. Caranya gimana buat persepsi? Lihat ya. Misalnya begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jujur saudara, ketika saya khotbah ini, saya mau tulis bodoh di sini. Cuma kan nggak enak. Karena kata bodoh 2 kali di sini, saudara. Lihat nih, bodoh. Kemudian hati mereka yang bodoh. Tapi saya ambil aja. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia supaya agak enak bahasanya. Walaupun artinya sama. Artinya begini, saudara. Rasul Paulus ingin menyindir. Ada orang mengenal Allah tapi tidak memuliakan Allah. Mereka anggap mereka hebat. Itu hampir sama dengan orang mengaku percaya Tuhan tapi tidak beribadah kepada Tuhan. Dia anggap dia hebat. Alkitab katakan, itu perilaku yang sia-sia. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan
dengan mencoba mengganti Tuhan dengan apapun, itu sia-sia. Itu sia-sia, saudara. Mau saudara ganti Tuhan dengan apa? Itu sia-sia. Nah, satu bukti kalau saudara mengakui Tuhan itu ada dua hal yang harusnya saudara lakukan. Yang pertama adalah memuliakan Dia sebagai Allah. Yang kedua, mengucap syukur kepadanya. Ini yang Tuhan mau. Itu sama dengan kalau saudara ingin menikmati kekuatan Allah dalam hidup saudara, muliakan Tuhan dan mengucap syukur pada Tuhan. Kadang kita saudara hanya mencari Tuhan ketika kita ingin mengeluh. Tapi setelah doa dijawab, kita nggak bersyukur pada Tuhan. Saya suka bergurau sama jemaat, saya katakan begini, tolong dong, jangan waktu ada pergumulan aja katakan Pak Pendeta bantu doa ya. Kalau udah dijawab, beritahu pendeta juga. Nanti pendeta masih doa, ternyata udah dijawab. Ya kan, beritahu dong. Sebenarnya beritahu itu kata lain dari mengucap syukur dong. Loh iya, amin saudara. Biar sukacita saudara juga ngalir ke pendeta saudara. Jangan duka citanya aja mengalir. Ayo, memuliakan Allah itu kan gak susah saudara. Gak susah. Apalagi zaman sekarang saudara. Ibu-ibu mungkin sambil ngapain kayak di rumah. Kan bisa handphone nyanyi lagu rohani, lagu dangdut. Ya, oke lah saya nggak mau bicara dangdut. Ini soalnya di live kan nanti orang penyanyi dangdut marah sama saya. Seolah-olah saya nggak suka. Bukan masuk saya di sini, ya maksudnya muliakan Allah lah. Tapi kalau saudara merasa lagu dangdut muliakan Allah, silahkan. Tapi saudara mari muliakan Allah. Itu bukan hal yang sulit. Bersenandung aja bisa muliakan Allah kan. Banyak cara muliakan Allah. Apa kabar? Puji Tuhan. Muliakan Allah loh. Apa kabar? Nggak tahu lagi saya. Nah itu. Apa susahnya saudara bangun pagi, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Itu memuliakan Allah. Saudara, kalaupun saudara punya pergumulan, bila perlu, jangan ada orang yang tahu saudara punya pergumulan, biar cuma Tuhan yang tahu. Kan Alkitab mengatakan demikian, biar Tuhan di tempat yang tersembunyi, Dia yang tahu. Muliakan Allah. Mengucap syukur, saudara juga nggak susah mengucap syukur. Saudara bisa tarik nafas hari dengan bebas juga mengucap syukur. Pagi-pagi saudara bangun juga bisa mengucap syukur. Artinya apa? Kalau kita kaitkan tadi orang benar akan hidup oleh iman, artinya apa? Jangan ada satu masa dalam hidup saudara, maupun menit sekalipun, saudara terpisah dari Tuhan. Makanya sering mengucap syukur. Mau makan mengucap syukur. Bangun pagi mengucap syukur. Mau pergi kerja mengucap syukur. Pulang kerja mengucap syukur. Mau tidur mengucap syukur. Tuhan terima kasih sepanjang hari ini. Malam ini aku tidur, tolong jaga lindungi. Pagi bangun, Tuhan terima kasih sepanjang malam Engkau jaga aku. Pagi ini pun Engkau sertai aku. Apa susahnya? Itu hanya malah 1-2 menit. Kalau memang terlalu pelit waktu saudara. Terlalu padat. Amin saudara. Banyak cara. Itu membuktikan kita percaya ada Tuhan. Bukannya mengaku ada Tuhan, tetapi lihat, tidak mengucap syukur. Sebaliknya mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka menjadi bodoh. Nah, diambil satu contoh di sini, saudara. Satu contoh di sini, lihat. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Kalau saudara baca kitab Nabi Yesaya dan Yeremia, 2 nabi ini bicara keras tentang orang-orang seperti ini. Zaman dulu, ada orang membuat patung-patung bentuk manusia. Dikasih matanya, dikasih hidungnya, dikasih mulutnya, dikasih telinganya. Nabi Yeremia singgung, kamu buat dia punya mata tapi nggak bisa melihat. Kamu buat dia punya telinga tapi nggak bisa dengar kamu. Kamu buat dia punya mulut tapi dia nggak bisa ngomong sama kamu. Dan anehnya, kamu yang buat dia, kamu sama dia. Itu kata Yesaya dan Yeremia. Dia katakan, bagaimana mungkin pencipta menyembah ciptaannya? Kan jadi terbalik. Makanya kadang orang merasa pintar, merasa berhikmat. Dia mencoba menuangkan Allah dalam imajinasinya, dalam bentuk yang terlihat.
Mungkin dia katakan, loh saya kan hanya coba membuat supaya terlihat, supaya saya punya gambaran, supaya saya punya bayangan. Ya tapi saudara lihat, itu saudara sudah menggantikan posisi Allah. Dan itu yang buat yang tadi, Allah murka. Mau dengan apapun saudara gantikan posisi Allah dalam hidup saudara, buat Allah murka. Bagaimana mungkin kekuatan Allah bisa terjadi pada hidup saudara kalau saudara dimurkai oleh Tuhan? Amin saudara, Tuhan nggak mau diduakan. Tuhan mau hanya Dia. Begitu saudara percaya pada Tuhan Yesus, cukup Tuhan Yesus saja. Amin saudara. Mari, jangan gantikan dengan apapun saudara. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saya ingin garis bawahi lagi saudara, menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Saya ingin tanya saudara, apakah masih ada di luar firman Allah yang lebih benar? Jujur saudara, saya ingat dulu, tapi ini saya sudah merasa itu sebagai sesuatu yang menggelitik hati saya aja. Habis ibadah, zaman dulu masih pakai SMS saudara. Tiba-tiba ada jemaat SMS saya, Pak Pendeta maaf, untuk kali ini saya nggak setuju dengan Bapak Pendeta. Wow, baru selesai ibadah 15 menit lagi itu. Saya jawab, sejak kapan saya minta persetujuan Bapak untuk khotbah saya? Tapi supaya dia tahu bahwa saya nggak marah, di belakangnya, ha. Artinya apa? Saya nggak tersinggung. Dia telepon saya, maksud Pak Pendeta apa? Loh, saya tanya lagi, maksud Bapak apa? Nggak setuju dengan saya hari ini. Ya, tadi kan Bapak bilang begini-gini. Menurut saya nggak begitu, menurut saya begini. Saya tanya lagi dia, Bapak percaya itu kata Alkitab? Percaya Pak, tapi saya nggak setuju. Saya tanya lagi dia, Bapak kalau itu di Alkitab, Bapak percaya itu pikiran Tuhan? Percaya Pak. Nah, sekarang pikiran Bapak nggak cocok dengan pikiran Tuhan. Yang harus ngalah Tuhan atau Bapak? Siapa harus ngalah? Apa Tuhan harus ngalah sama Bapak? Supaya cocok. Oh gitu Pak ya? Ya kalau gitu setuju lah saya Pak. Ah gitu baru mantap Pak. Tapi sebelum saya katakan begini sama dia, Pak coba bayangkan Pak. Apakah maksud Bapak saya sebelum khotbah hari Sabtu harus forward posting dulu semua jemaat? Besok semua khotbah setuju nggak gitu? Kalau setuju baru saya khotbah Pak, gitu maksudnya? Nggak lah Pak, nggak gitu juga Pak. Ah, iya Pak. Jadi gimana Pak? Oh sekarang saya setuju Pak. Gimana saudara? Jujur, kadang-kadang yang saudara dengar, saudara nggak setuju. Betul nggak? Tapi pertanyaannya, apakah saudara mau menggantikan itu dengan kebenaran saudara? Kalau saudara yakin kebenaran Allah absolut, katakan amin. Walaupun nggak mengerti, katakan Tuhan buat saya mengerti. Amin. Jangan menggantikannya dengan dusta. Artinya apa? Segala satu yang bertentangan dengan pikiran Tuhan sama dengan dusta. Ini kata Alkitab loh, bukan kata saya. Lihat, saudara. Karena itu, saudara, banyak hal yang kita belum paham, belum kita mengerti tentang pikiran Tuhan. Tapi mari kita berdoa supaya Tuhan kasih kita pemikiran. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus, di sana Rasul Paulus juga menyindir orang-orang Yunani yang gila filsafat. Orang-orang berpikir yang merasa Alkitab itu, salib itu kebodohan. Tapi apa kata Paulus pada mereka? Biar kalian tahu, hikmat kalian yang hebat di dunia itu sama dengan orang bodoh di hadapan Tuhan. Makanya dia katakan, Tuhan memilih orang yang bodoh untuk memperlukan orang yang berhikmat. Artinya apa? Yang bodoh di mata Tuhan jauh lebih hebat dari kamu yang berhikmat. Coba sindiran Tuhan itu. Itu di mata Tuhan. Karena itu, Paulus juga mengatakan, siapa yang bisa menasihati Tuhan? Betul? Siapa? Karena itu saudara-saudara, ayo, dalam Injil ada kekuatan Allah. Tetaplah percaya pada Tuhan. Tetap terkoneksi dengan Tuhan. Hidup oleh iman. Orang benar harus hidup oleh percayanya. Oleh apa yang dia percayai. Kalau sudah percaya pada Tuhan, hiduplah dalam Tuhan. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Hiduplah dengan melakukan firman Tuhan. Amin saudara? Tuhan Yesus memberkati kita.